Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Barik Abdul Rahman, biasa dipanggil Barik. NIM saya 2510101026 dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Katrino MH. Baik, di sini saya akan merangkum dan memperkaya dari isi dari hukum pidana tentang KUHP. Baik, di sini ada sejarah KUHP dan pembaruan. Saya akan membacanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di Indonesia adalah induk peraturan hukum positif yang mengatur perbuatan yang dilarang dan termasuk tindak pidana serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. KUHP mengalami perkembangan signifikan sejak berlaku secara nasional, dan upaya pembaruan terus dilakukan untuk membentuk KUHP nasional yang baru. Sejarah dan upaya pembaruan KUHP. Sejak tahun 1958, Indonesia telah berupaya memperbarui hukum pidana dengan tujuan membentuk KUHP nasional yang baru. Saat ini, rancangan undang-undang atau RUU tentang KUHP sedang dibahas oleh DPR sebagai bagian dari program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. RUU KUHP ini diharapkan dapat menggantikan KUHP lama dan mencerminkan nilai-nilai serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang lebih modern. Struktur dan sistematika KUHP. KUHP terdiri dari 3 buku yang mencakup berbagai aspek hukum pidana. Yang pertama, buku K1, Aturan Umum, pasal 1 sampai 103. Yang kedua, buku kedua, Kejahatan, pasal 104 sampai 488. Buku yang ketiga, Pelanggaran, dari pasal 489 sampai 569. Jenis-jenis pidana. KUHP yang lama membagi pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026 mengatur 3 jenis hukum pidana. Asas-asas hukum pidana. KUHP menganut beberapa asas penting dalam hukum pidana, termasuk asas teritorial yang mengutamakan wilayah sebagai dasar pemberlakuan hukum pidana. Ini berarti bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Paradigma baru dalam KUHP nasional. KUHP nasional yang baru memperkenalkan paradigma baru dalam hukum pidana, mengubah secara berpikir masyarakat tentang hukum pidana klasik sebagai sarana balas dendam. Hukum pidana modern berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitas yang ditunjukkan kepada pelaku, korban, dan kedua. Peran hakim dalam pemindanaan. KUHP memberi kewenangan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan keputusan dengan mempertimbangkan pedoman pemidanaan yang dirinci dalam pasal 54. Hakim juga diberikan kewenangan untuk memberi maaf kepada pelaku tindak pidana ringan melalui asas Unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana meliputi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Secara tidak pidana yang dilakukan dalam masa percobaan. Selain itu, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
Baik, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.